Kalau saya katakan apa kabar malam hari ini, dijawab dengan luar biasa. Mulai dari samping kanan saya, apa kabar malam ini? Luar biasa. Yang di tengah, apa kabar malam ini? Luar biasa. Yang samping kiri, apa kabar malam ini? Luar biasa. Mengapa luar biasa? Karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Amin. Lambaikan tangan yang merasa Tuhan itu luar biasa. Tangan kanan. Yang merasa tidak luar biasa, tangan kiri. Dia nyanda angkat tangan, berarti dia anggap Tuhan itu biasa-biasa saja. Atau bahasa anak muda sekarang, biasa jodanto. Ya, ini cuma sedang gurau, tetapi saya yakin kita yang hadir malam ini semua meyakini, mengimani bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Bagaimana luar biasanya? Sebentar ada di uraian menurut pembacaan kita tadi. Sebelum lanjut, tentu pujian syukur patut kita angkat kepada Tuhan, karena di sepanjang tahun ini sebanyak 365 hari kita disertai oleh Tuhan, diberkati, dijaga, dilindungi. Itu kalau tahun kabisan ini anak-anak sekolah, dan mungkin ada orang tua yang juga tahu. Kalau tahun kabisan jumlah harinya 366. Yang bulan Februarinya tanggal 29. Jadi kalau tanggal 28 berarti 365 hari. Kenapa ada 29, 28? Nah itu nanti belajar di IPA. Bagi yang belum tahu, tapi banyak orang tua yang tahu. Jadi judul renungan kita pada malam hari ini, melangkah dengan keyakinan. Coba sama-sama kita katakan, melangkah dengan keyakinan. Melangkah yang bagaimana? Dengan keyakinan. Berarti menguatkan tidak ragu-ragu, karena dia punya keyakinan. Yakin tentang apa? Tentang penyertaan Tuhan, tentang perlindungan Tuhan, tentang berkat Tuhan. Kalau ia merasa semuanya itu ia miliki, ia rasakan, berarti dia melangkah dengan penuh keyakinan. Tahun ini tinggal 4 jam. Tahun 2024. Kurang lebih 4 jam kita memasuki tahun yang baru. Jadi tentu sepanjang tahun 2024 kita melangkah dengan keyakinan, begitu pula ini yang memberi kekuatan bagi kita dalam melangkah di tahun yang baru nanti juga dengan penuh keyakinan. Bilangan 6 ayat 22 hingga 27. Kalau kata-kata ini tidak asing lagi bagi kita. Kita sering dengar ini di pengutusan dan berkat di tata ibadah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Jadi sampai ayat 27. Jadi bagi kita tidak asing lagi, tapi malam hari ini mari kita pelajari kembali apa kebenaran firman Tuhan yang ada pada bilangan 6 ayat 22 hingga 27. Ini adalah berkat imam atau berkat Harun pada masa penulisan kitab bilangan. Umat Israel sedang berada dalam masa transisi. Jadi perubahan situasi lah, supaya kita lebih mengerti.
Masa transisi ini dari bangsa budak, jadi dulu sebagai budak di Mesir, lalu menjadi umat Allah yang merdeka. Jadi masuk kita sebelum tahun 1945 dijajah, baru kita memproklamirkan kemerdekaan. Jadi di antara dua itu ini deh membela masa transisi. Jadi wedang pengaruh masih dijajah juga dalam situasi yang sudah merdeka. Jadi begitulah situasi umat Israel waktu itu. Jadi mereka dipersiapkan untuk menjadi bangsa kudus di tanah perjanjian. Jadi konteks ini ditandai oleh tantangan. Saya membela tantangan bagi dikatain tahu Israel dan kapenda, termasuk Israel masa sekarang, yaitu saya dan saudara-saudara. Jadi ini ada tantangan fisik, sosial dan spiritual. Tetapi mereka boleh lalui karena penyertaan Allah setia. Saya menetap makanya, oh itu luar biasanya Tuhan. Tuhan luar biasa. Selalu menyertai perjalanan bangsa Israel. Pada tahun-tahun perjalanan bangsa Israel di padang gurun, senantiasa dipenuhi dengan begitu banyak pergumulan. Tetapi kasih Allah tidak pernah beranjak dari kehidupan mereka dan selalu menyertai bangsa Israel. Pada ayatnya yang ke-24, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Dia akan memberkatimu. Kata dasar adalah barak yang berarti memberkati. Dan kata memberkati berkaitan dengan kesejahteraan, perlindungan, dan kelimpahan. Jadi secara aktif Allah tetap menyatakan perlindungannya kepada umat Israel. Di setiap persoalan kehidupan, di setiap tantangan kehidupan yang mereka lalui atau alami di padang gurun, Allah tetap ada bersama dengan umatnya. Allah tetap menyertai mereka. Setiap momen yang mereka alami atau setiap situasi kehidupan mereka, Allah tetap menyertai. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, kalau kita pikir padang gurun itu andaikan perjalanan kita. Perjalanan yang kita lalui setiap hari, perjalanan kehidupan yang kita lalui juga penuh dengan tantangan. Seperti yang dialami oleh umat Israel. Tetapi marilah kita menyadari, mengakui bahwa kita boleh ada sampai saat ini adalah kemurahan Tuhan. Bukan karena kuatnya kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada ayatnya yang ke-25, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kalimat dan memberi engkau kasih karunia yang berarti belas kasihan. Jadi sama artinya kasih karunia dengan belas kasihan. Ini menunjukkan kemurahan hati Tuhan bagi umat yang begitu
Tuhan tidak meninggalkan umatnya meski mereka lemah. Sebaliknya Dia memberi kasih karunia yang membawa pemulihan dengan kasih-Nya. Kemudian umat diajak juga untuk memperbaharui komitmen mereka kepada Tuhan, melakukan perenungan, penyadaran diri, memusatkan perhatian kepada kemah Tuhan, hingga mereka memiliki keberanian untuk melangkah terus serta menata kehidupan di tahun-tahun selanjutnya. Bagai pelita di tengah kegelapan, wajah Allah yang bercahaya menggambarkan kehadiran dan penghiburan yang tak pernah padam. Jadi ini bukan hanya dialami oleh bangsa Israel sekali lagi, tetapi juga kepada kita. Selanjutnya pada ayatnya yang ke-26, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Salah satu kata yang paling kaya makna dalam bahasa Ibrani, ini dalam bahasa Ibrani Shalom mencakup damai, kesejahteraan, kelengkapan, dan harmoni. Juga kata Shalom melampaui pengertian damai secara lahiriah. Ini adalah keutuhan, kelimpahan dan kedamaian batin yang bisa diberikan oleh Allah. Umat Israel diajak untuk terus melangkah di padang gurun penuh kesulitan fisik seperti kekurangan air, panas terik, dan ancaman dari bangsa-bangsa sekitar. Tantangan lagi. Ayatnya atau secara keseluruhan dalam Bilangan 6 ayat 22 hingga 27 mengajak saya dan saudara-saudara untuk memandang masa akhir tahun ini adalah suatu ruang dan waktu yang membawa kita pada suatu makna spiritual yang mendalam. Berkat imam ini bukan hanya sekedar kata-kata penghiburan, melainkan merupakan deklarasi kuasa Allah untuk melindungi, memberkati, dan memberikan damai sejahtera. Dalam doa dan perenungan kita, Tuhan telah merangkai banyak kebahagiaan walau badai kadang menerpa. Di sini juga coba kita kembali merenungkan kehidupan kita. Selama menjalani hidup di tahun 2020, pasti kita berjumpa dengan hal-hal yang mengecewakan hati kita. Kita berjumpa dengan kesulitan kehidupan. Kita berjumpa dengan tantangan kehidupan. Seperti yang dialami bangsa Israel sewaktu mereka berjalan melalui padang gurun. Demikianlah kehidupan kita sepanjang tahun 2024. Jadi ini kita merenungkan selama 1 tahun, tidak tahun-tahun kemarin. Selama tahun ini begitu banyak hal-hal yang membuat kita seringkali putus asa. Baik itu akibat perbuatan diri sendiri ataupun orang lain. Tantangan
tantangan yang dialami, salah satunya misalnya sakit penyakit, keadaan ekonomi, dan lain-lain. Jadi sebagai kami selama 4 tahun 2025 sangat tersebar. Jadi masing-masing sekali untuk diri sendiri. Apa yang saya alami di tahun 2024? Ada hal-hal yang menyakitkan, ada hal-hal yang menggembirakan, tapi yang pasti Tuhan selalu campur tangan dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Jadi sebagaimana bangsa Israel disertai oleh Tuhan, juga penyertaan Tuhan nyata bagi kita selama tahun 2024, dan juga kita yakin penyertaan Tuhan sempurna itu tetap diberlakukan di tahun yang tinggal 4 jam ini akan kita terima. Dibacakan lagi dari 24 ayat 24. Ini kekuatan untuk kita melangkah di tahun yang baru. Jadi biasanya kasihan pembawi hari ini buat Israel. Sentare makanya masakin kuat kira. Buka renungan malam ini. Bilangan 6 ayat 22 hingga 27. Bahasa ruang Pak ini ya. Jadi ini kuat main tentang ini. Lo memang bangun memikul dan bangun. Biar ini mengkete bahasa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Pasti kuat. Ya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku, artinya nama Tuhan, atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Untuk itu jemaat yang dikasihi Tuhan, mulai anak-anak, remaja, pemuda sampai orang tua yang sudah lansia, marilah kita melangkah dengan keyakinan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.